dari PKBM Mandiri Sejahtera. Bapak Ibu, hari ini sangat spesial dan yang penting tetap bahagia, tetap senang gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas hal yang spesial juga, yaitu kurikulum. Kenapa sih kurikulum harus berubah? Apa sih sebenarnya kurikulum itu? Makanan apa ya kira-kira ya? Kalau kita mengerti banyak sekali pembahasan yang dilakukan oleh para ahli, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat pembelajaran yang sistematis, terstruktur, lengkap, yang kemudian seperangkat pembelajaran ini dipedomani oleh peserta didik maupun guru atau pendidik dalam menyelesaikan atau menuntaskan program yang dibebankan untuk dipelajari. Baik Bu, dalam setiap pembelajaran terkadang kita bingung, kenapa sih harus ada kurikulumnya? Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa dalam setiap pembelajaran, khususnya program-program seperti PAUD, kemudian kesetaraan, juga program-program pemerintah yang lain, tentunya ada regulasi yang ditetapkan pemerintah menjadi sebuah standar. Selain itu juga ada kepentingan yayasan, juga kondisi-kondisi karakteristik yang ada di lingkungan belajar yang ada. Tentunya ini menjadi sebuah alasan kenapa kurikulum harus dibangun, kenapa kurikulum harus dikembangkan, kenapa satuan pendidikan akhirnya harus menyusun sebuah kurikulum operasional yang harapannya dengan kurikulum operasional ini kepentingan satuan pendidikan, juga kepentingan nasional, pemerintah dalam hal ini terkait standar-standar baku yang wajib ada dalam proses pembelajaran itu benar-benar tercapai. Makanya perlu sekali satuan membuat sebuah dokumen berbentuk kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum ini mewakili kepentingan satuan, juga mewakili kepentingan pemerintah. Tentunya dalam membangun kurikulum ini proses identifikasi, proses pencarian karakteristik yang menggunakan banyak pola yang sering banyak dilakukan dengan pendekatan pentagonal asset dilakukan untuk melihat sejauh mana karakteristik yang ada di dalam satuan. Proses identifikasi ini menjadi sangat penting karena dari hasil identifikasi ini nanti bisa dirumuskan capaian-capaiannya, kemudian struktur kurikulum yang seperti apa yang harus dilakukan, kemudian juga bagaimana membuat tujuan pembelajaran atau bahkan membuat modul belajarnya. Tentunya dalam hal ini dalam penyusunan karena nanti ada proses identifikasi seperti itu, maka kita perlu melibatkan banyak unsur teman-teman. Jadi selain mungkin warga di sekolah, termasuk pendidik, kepala sekolah, kepala satuan, ya. Kemudian juga peserta didik, orang tua, kemudian kemitraan-kemitraan yang ada di satuan, itu perlu juga dilibatkan sehingga benar-benar nanti output yang akan dikeluarkan oleh satuan akan cocok dengan outcome yang nanti akan diharapkan. Jadi seperti itu teman-teman. Bisa kita simpulkan bahwa karena kondisi yang selalu berubah setiap tahun, baik kondisi sosial, kemudian SDM yang mungkin ada yang keluar masuk, peserta didik yang kemudian juga setiap tahun ada penambahan. Akhirnya keinginan-keinginan akan banyak berkembang dan output yang dihasilkan pun juga diharapkan sesuai dengan kondisi outcome yang ada, sehingga perlu ada proses pengembangan kurikulum atau perubahan kurikulum yang terjadwal
proses pengembangannya benar-benar bisa mengadaptasi karakteristik dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar, baik sekitar peserta didik maupun lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.